Tolong untuk para ibu-ibu, bapak-bapak yang udah sekolahin anaknya, berharap mereka nanti udah gede, udah punya kerjaan buat ngehidupin diri kalian sendiri. Jangan. Indonesia tuh udah kebanyakan sandwich generation, dan ternyata statement itu tuh dibawa sama salah satu eksekutif dari OJK bahkan. Bayangin, instansi pemerintah ngehimbau ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berharap anaknya ngehidupin hidup kalian. Dan gue ngerasa emang ini problem yang gede ya, kan semua orang bilang Indonesia tuh bakal emas 2045, oh semuanya bakal sejahtera, ekonomi kuat, warga-warganya happy. Dan kalian bakal kaget loh kalau ngeliat ada risetnya. Dan bayangin nih 2021 ya, CNBC pernah bikin survei sama banyak anak muda, hampir setengahnya tuh tinggal sebagai sandwich generation. Pas mereka udah berkarir, mereka ngehidupin orang tua sama ngehidupin anaknya. Dan ada beberapa financial expert bakal bilang nanti di tahun 2045, hampir 80% populasi Indonesia itu sandwich generation. Di 2045 itu bakal jadi orang tua yang bisa dibilang gak punya dana pensiun, yang harus bergantung sama anaknya terus. Pertama gue harus bilang ya, kalau situasinya begitu ya sudahlah. Tapi kan itu bisa di-avoid. Kalau misalnya sekarang ada orang tua yang memang berharap dari anaknya, dan alhamdulillah karirnya bagus, ya udah. Cuma kan itu problem besar ya. Padahal kalau dibanding 5 tahun lalu, literasi finansial di Indonesia itu tuh naik gede banget loh. Sekarang hampir 50% dari warga kita itu sebenarnya udah secara overall ngerti tentang uang. Ini dibanding negara lain yang sandwich generation-nya tuh bener-bener minim ya, cuma 6%, yaitu negara Jepang. Ya kalian bakal lihat, kalau ada yang tinggal di sana atau pernah ke sana, harusnya kalian lihat, mereka tuh gak ngalamin problem-problem yang bakal gue sebutin ini. Dan ternyata masalah-masalahnya itu compounding atau numpuk dari habit-habit kita pas kita masih muda. Sebelum gue bahas prioritas keuangan, gue spot beberapa masalah-masalah yang dialamin di setiap age group. Dan coba kalian evaluasi, kalian terjebak dengan masalah itu nggak? Nah, age group 1 itu yang dari umur 0 sampai 20 atau dibilang teenager. Dan menurut gue kesalahan paling fatal yang kalian dan gue pribadi alamin waktu itu berdiri di satu fakta bahwa kita sendiri tuh belum bener-bener tahu nilainya cari duit tuh gimana. Seberapa susahnya kalau misalnya uang kita harus cari sendiri. Dan ini gue ngomong kalangan mayoritas ya. Karena gue tahu ada sepertiga populasi yang nggak masuk ke kategori ini. The biggest problem adalah impulse buying atau impulse spending. Apalagi kita masuk di era di mana informasi itu banyak banget, offer dari macam-macam produk atau jasa itu bervariasi, dan mereka selalu pakai strategi marketing yang namanya limited offer. Kalau kalian orang tua yang ngajarin anaknya untuk belajar nabung dengan sendirinya, di umur 0 sampai 20, ada baiknya yang diajarin adalah control your expense. Gak usah ngomong cari income, gak usah ngomong investasi, intinya tanemin di masa muda, at least kita harus tahan keluarin duit. Yang lanjut ke age group kedua, adult, umur 20 sampai 30-an. Dan ini ternyata problem yang dialamin di seluruh dunia, bukan di Indonesia doang. Yaitu bahasanya living paycheck to paycheck. Kalian tuh bakal kaget kalau lihat statistiknya berapa banyak populasi seluruh dunia yang kerja sebagai profesional, punya gaji, uang masuk dan uang keluarnya itu benar-benar mepet banget. Karena psikologinya gini, kalau kita di umur 20 sampai 30, kita tuh punya mindset kita tuh produktif banget. Kesannya bakal selalu ada cara untuk kita kerja dan cari uang. Kenyataannya kan kalau misalnya kita ngomong sandwich generation, yang momennya nanti pas udah tua ya, kita belum tentu bisa seproduktif atau nyari income sebanyak itu. Kalau kalian lihat chart human capital sama financial wealth ini, itu selalu berbanding terbalik. Dan mayoritas orang yang ngerti tentang chart ini, biasa belum punya mindset finansialnya untuk mulai nabung ke masa tua. Ya kita masuk ke age group 3, umur 40 sampai 50. The most common problem di umur-umur segini, harusnya tuh kalian udah punya portfolio atau dana pensiun yang udah mulai mencukupi untuk hidupnya nanti di age group selanjutnya. Dan salah dua yang paling orang remehin adalah spending untuk anak. Percayalah, banyak di age group ini tuh mereka overspending untuk anaknya. Kayak ya udah kasih semuanya aja. Dan yang kebanyakan orang benar-benar underestimate adalah spending untuk medical expense. Karena di age group segini, pengeluaran medis itu lumayan banyak dibanding age group sebelumnya. Yang jatuh ke age group paling terakhir ya, 60 and beyond. Dan di sini problem paling gedenya adalah human capital kita udah mulai turun. Dan di saat human capital udah rendah dan kita nggak siapin dari umur 20, 40, ke 50, harusnya ini jadi pertanggungjawaban retirement saving atau dana pensiun. Dan journey itu yang nggak ketangkep. Itu yang bikin mayoritas dari populasi kita tuh bakal sandwich generation di tahun 2045. Kalau kalian perhatiin ya, sebenarnya ada benang merahnya. Core problem di setiap umur ini adalah mayoritas populasi hidup for now, hidup untuk masa sekarang, dan cuma sepelintir minoritas yang mikirin untuk hidup di masa depan, yaitu nabung untuk dana pensiun, investasi, dan lain-lain. Dan itu realitanya. Yang gue ingetin lagi ke kalian untuk pelajarin prioritas keuangan gue bahas di chapter 2. Berkaca dari Jepang sama Australia yang populasinya itu cuma 6% ngalamin sandwich generation, ada report yang bilang solusi terbaik untuk memberantas sandwich generation, atau saran ya, education is priority. Gimana cara kita belajar dan kita mau untuk cari tahu, kita perlu persiapan apa nih sampai nanti kita umur 60. Itu tuh sedihnya informasinya tuh ada, tapi banyak populasi kita tuh nggak mau telan informasi itu karena nggak ngerasa penting, karena living in the now. Gue jelasin prioritas keuangan dulu ya. Yang orang sering salah ngertiin, level 1 sama level 4 tuh hal yang sama. Kita mulai dari level 1. Ini hal-hal yang sifatnya
fisiologis. Kalau kita nggak terpenuhi, kita nggak bisa hidup. Atau kebanyakan orang bilangnya sandang pangan papan. Dimana sekarang kebutuhan sama kemauan itu kesannya udah ada garis ya agak blurry. Jadi level paling bawah bener-bener define apa yang jadi kebutuhan hidup. Bukan kemauan, jangan sampai spending-spendingnya itu ternyata masuk kategori gengsi. Level 1 tuh paling gampang, mayoritas itu menurut gue aman, dan level 2 menurut gue salah satu yang paling krusial yang kalau nggak dibiasain dari muda, yang makin gue lihat belakangan ini milenial sama Gen Z itu skip level 2 untuk langsung ke level 3. Kalian lah yang bakal nyiptain sandwich generation di Indonesia, which is the most basic thing, yaitu menabung. Karena fundamentally, menabung itu nanamin habit atau kebiasaan sampai level psikologis kita, bahwa kita hidup bukan cuma di masa sekarang, tapi untuk di masa depan juga. Dan kebanyakan orang sekarang kalau ngomong nabung, itu mikirnya cuma either taruh di tabungan fisik di rumah, atau taruh nganggur di bank. Padahal sekarang kalau udah masalah spending/saving, sekarang tuh trennya kita udah dimudahin banget dengan fungsi yang namanya secondary bank, atau namanya bank kedua. Dan I'm proud to announce sebenarnya e-wallet yang dulu cuma dipakai untuk transaksi, sekarang udah berkembang fitur-fitur yang sampai bisa bantu manage dan jadi savings account untuk membangun habit kalian. Kalau kalian udah lewatin fase krusial ini, di prioritas keuangan nomor 2, kalian masuk ke 3 baru, yaitu prioritas untuk dana pensiun. Nah, di sini problemnya menurut gua, stigma investasi dulu sama sekarang itu berbeda. Dulu investment untuk orang-orang yang financial literacy-nya bagus, itu udah punya pondasi yang kuat, ya udah gua tanam terus buat itu masa tua gua. Tapi zaman sekarang investasi itu udah dilihat kayak alat untuk bahasa kotornya perjudian tapi legal. Tujuannya untuk create active income. Baik lagi, konsep yang kalian tinggal di zaman sekarang, apa kalian tinggal untuk persiapan masa depan? Kalau misalnya level 3 ini udah terpenuhi dan kalian udah punya mindset untuk persiapan finansial masa depan, barulah kalian bisa ke level 4, yaitu gengsi. Yang ini sering disalah artiin untuk level 1. Pengen punya mobil mewah, rumah mewah, yang kalian beli sebenarnya bukan untuk kebutuhan utamanya. Itu baru boleh kalian prioritasin kalau udah ngelewatin level 1 sampai level 3. Ya mungkin gue summarize-nya langsung di chapter terakhir ya. Closing statement. Sandwich generation itu ternyata a bigger problem yang gue pikirin. Yang kalau kalian nonton, yang sekarang ngerasa sebagai sandwich generation dan kalian ngerasa, oh enggak tenang aja, nanti gue gak bakal gitu sama anak gue. Jangan lengah sama masalah ini. What are your thoughts? So I guess that's it. See you guys in the next video. Bye-bye.